Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Nur Azhar Ramadhani, NIM 46 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi agribisnis komoditas jagung dalam hilir pengolahan marning. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama manajemen mutu, poin yang kedua manajemen persediaan, poin yang ketiga manajemen pemeliharaan. Dalam masing-masing poin tersebut terdapat 2 poin lagi, yaitu dalam manajemen mutu membahas tentang dimensi kualitas dan usaha perusahaan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dari aspek prevention dan appraisal. Dalam manajemen persediaan membahas tujuan spesifik perusahaan melakukan manajemen persediaan dan perhitungan EOQ, total biaya persediaan, dan reorder point. Dalam manajemen pemeliharaan akan membahas bentuk pemeliharaan perusahaan dan juga manfaat yang didapatkan perusahaan jika menerapkan manajemen pemeliharaan. Langsung saja, manajemen mutu. Poin yang pertama, dimensi kualitas. Marning yang diproduksi oleh perusahaan merupakan marning yang telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kualitas produk yang diproduksi oleh perusahaan diperhatikan dari beberapa dimensi. Dimensi yang diperhatikan yaitu kinerja tenaga kerja, daya tahan produk, kesesuaian produk dengan spesifikasi, fitur atau karakteristik produk, reliabilitas, estetika atau tampilan produk, kesan kualitas, serta serviceability atau kecepatan dan kemudahan untuk direparasi. Poin yang kedua yaitu usaha perusahaan untuk mendapatkan kualitas yang baik dari aspek prevention dan aspek appraisal. Pada aspek prevention ada 4 poin. Poin yang pertama, perencanaan, di mana perusahaan harus memiliki perencanaan untuk memiliki pandangan ke depannya. Yang kedua, desain produk, di mana perusahaan merangkai atau merancang desain produk yang sekiranya menarik sehingga bisa menarik minat pelanggan atau konsumen. Yang ketiga yaitu proses. Proses di sini dari penyediaan bahan baku hingga tahap akhir yaitu pengemasan. Yang keempat, pelatihan, di mana perusahaan melakukan pelatihan khusus untuk para pekerja sehingga bisa menambah skill dari pekerja tersebut. Yang keempat yaitu informasi, di mana dari pihak perusahaan sendiri juga mencari informasi dari berbagai sumber sehingga mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan dan juga bagaimana caranya sehingga produk yang diproduksi oleh perusahaan bisa terjual secara merata. Selanjutnya dari aspek appraisal yaitu ada 3. Yang pertama, inspeksi dan pengujian, di mana produk yang sudah dikemas diuji kembali apakah produk tersebut layak atau tidak diperjualbelikan. Yang kedua yaitu pengujian alat, di mana alat-alat yang digunakan untuk memproduksi apakah tidak mengandung bahan-bahan kimia lain yang bisa membuat produk terkontaminasi. Yang ketiga yaitu operator, di mana di sini sebagai pengontrol pengoperasian dari produksi sehingga bisa memproduksi produk yang layak untuk dijualbelikan. Selanjutnya, manajemen persediaan. Poin yang pertama, tujuan manajemen persediaan. Tujuan dari perusahaan mengadakan manajemen persediaan yaitu untuk mengantisipasi apabila perusahaan kehabisan stok produk, sedangkan minat pembeli terus saja meningkat. Karena dari pihak perusahaan sendiri masih belum bisa memprediksi seberapa banyak permintaan dari konsumen atas produk tersebut atau marning. Hanya saja perusahaan juga memperkirakan seberapa banyak stok yang harus disediakan sehingga tidak menimbulkan kerugian jika produk rusak atau belum terbeli untuk hari-hari kedepannya. Poin yang kedua yaitu perhitungan, di mana di sini menghitung EOQ,
reorder point, dan biaya total persediaan. Dalam perhitungan, EOQ dapat dihasilkan sebesar 23,9. Sedangkan perhitungan reorder point, pemesanan dalam 1 tahun sebanyak 417 kali dan tingkat pemakaian per hari sebesar 27 kg. Jika dijadikan per minggu, maka dapat dihasilkan 8 kali reorder karena setiap 21 jam sekali perusahaan melakukan reorder. Biaya penyimpanan didapatkan hasil sebesar 62.737,5, biaya pemesanan sebesar 62.760, biaya safety stock sebesar 26.250, dan perhitungan total biaya persediaan sebesar 151.747,5. Yang terakhir yaitu manajemen pemeliharaan. Poin yang pertama, bentuk pemeliharaan. Pada manajemen pemeliharaan, perusahaan menggunakan pemeliharaan terencana, di mana pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan pencegahan, yakni mesin yang digunakan untuk produksi dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Saat hasil dari pengecekan sudah diketahui, maka dilakukan perbaikan atau perawatan mesin sehingga mesin tersebut tidak mengalami gangguan saat proses produksi. Tujuan dari perusahaan menggunakan pemeliharaan terencana juga agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin saja terjadi yang dapat mengganggu atau menghambat proses produksi saat mesin terjadi masalah. Poin yang kedua, manfaat pemeliharaan. Dengan adanya pemeliharaan atau maintenance, perusahaan bisa terus memproduksi dengan mesin-mesin yang terawat dengan mempunyai umur ekonomis yang lebih lama. Selain itu, mesin yang telah dilakukan perawatan atau pemeliharaan dapat bekerja lebih efisien. Karena dari proses pemeliharaan mesin yang ada pada perusahaan tidak terjadi kerusakan atau masalah yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Dari hal tersebut, perusahaan dapat menekan biaya pengeluaran yang digunakan untuk membeli mesin baru jika terjadi kerusakan atau masalah pada mesin sebelumnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.